ketika sebagian kelompok salafi itu datang lalu menyalahkan amaliyah kita, hampir semua yang tidak cocok dengan mereka dikatakan bid'ah. Satu persatu mereka hukumi bid'ah. Dan alhamdulillah ternyata oleh Allah para kiai kita tidak kehabisan stok, tidak kekurangan orang alim di lingkungan pesantren kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, wan nahdiyin wan nahdiyat. Alhamdulillah yang sekali lagi saya hormati, saya muliakan para netizen juga yang aktif mengikuti aswajamuda.com. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah kajian perdana kita bersama saya Muhammad Ma'ruf Khozin. Kita akan membahas satu buku yang kebetulan buku ini saya tulis dan sudah saya limpahkan hak terbitnya kepada LTN PWNU Jawa Timur, Lembaga Ta'lif wan Nashr, sekitar 2 tahun yang lalu. Kali ini kita membahas tentang beberapa hal berkenaan dengan dalil-dalil hadis. Sebab saat ini, saat kita berada di masa-masa perdebatan, ketika amaliyah kita banyak dihujat, ketika kemudian juga amaliyah kita banyak disalahkan, dibid'ahkan, sebagian dihukumi syirik dan lain sebagainya, maka poin utamanya terdapat pada hadis. Jadi, siapa yang memenangkan perdebatan itu di bidang hadis, maka dialah pemenang dalam perdebatan itu. Maka ketika sebagian kelompok salafi itu datang lalu menyalahkan amaliyah kita, hampir semua yang tidak cocok dengan mereka dikatakan bid'ah. Satu persatu mereka hukumi bid'ah. Dan alhamdulillah ternyata oleh Allah para kiai kita tidak kehabisan stok, tidak kekurangan orang alim di lingkungan pesantren kita. Maka muncullah di generasi awal-awal dahulu sekitar tahun 80-an adalah Kiai Ali Maksum Krapya saat beliau menulis kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau terlalu tipis, terlalu sedikit dan hanya menjangkau beberapa tema saja. Kemudian muncul Kiai Muhyiddin Abdus Somad dengan kitabnya Fikih Tradisionalis yang kemudian dialih bahasakan ke bahasa Arab menjadi Al-Hujjajul Qat'iyah dan juga tebal, panjang. Kemudian muncul lagi yang lebih muda namanya Ustadz Idrus Romli. Secara dalil lebih kuat, lebih menghantam, lebih memenangkan arah perdebatan dan seterusnya. Nah, kemudian banyak yang bertanya-tanya, ini bukunya terlalu tebal, terlalu banyak. Maka kemudian zaman sekarang istilahnya diekstrak, istilahnya adalah disasetkan. Maka kemudian saya tulis dalam sebuah buku namanya 40 hadis Nahdlatul Ulama, yakni 40 hadis yang berkenaan dengan dalil-dalil amaliyah dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia Aswaja ini wadahkan dalam sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Nah, hadis pertama, apa itu ulama? Karena Nahdlatul Ulama ini menarik. Pertama dari segi nama, Nahdlah itu artinya adalah kebangkitan, al-ulama adalah para ulama. Jadi NU itu organisasinya para ulama. Uniknya yang menjadi pengikut NU bukan orang pinggiran, bahkan orang-orang yang mungkin mereka, maka sekali lagi, mohon maaf sedikit ada gangguan. Maka sekali lagi yang menjadi pengikut Nahdlatul Ulama ini cukup beragam.
Ini cukup banyak dan sekali lagi menjadi keunikan tersendiri. Lalu siapa sekarang ulama ini? Ulama itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Darda, Inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Keunggulan, keistimewaan, keutamaan satu orang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi tidak ahli ilmu, ini berbanding seperti rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Jadi ketika di malam hari wajah kita menengadahkan ke atas langit, maka bintang-bintang yang memang dari bumi kita berpijak terlihat lebih kecil, maka orang yang alim, orang yang ahli ibadah, ketika dibandingkan dengan orang yang ahli ilmu, jauh keutamaannya adalah ahli ilmu. Kenapa? Sebab ahli ilmu ini dia bisa mengajarkan ilmu kepada banyak orang, dari ilmunya juga dia bisa mempengaruhi dan memperbaiki orang lain dan seterusnya. Jadi sekali lagi meskipun hakikatnya lebih besar planet-planet yang lain, tetapi ketika sinarnya ini lebih besar dan lebih sempurna rembulan. Nah, ini mengingatkan kita kepada sebuah syair Arab, Saraina wa najmun qad adha'a famudbada muhayyaki akhfa dhau'uhu kulla syariki. Ketika malam hari kita berjalan lalu kita melihat bintang-bintang bertebaran, namun ketika wajah seorang perempuan muncul, maka sirnalah sinar-sinar ataupun juga padam tiba-tiba karena kemunculan wajah wanita yang cantik. Ini hanya bahasa kiasan. Demikian halnya ketika orang ahli ibadah dibandingkan ahli ilmu, maka keutamaannya jauh lebih utama dan lebih sempurna ahli ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, ini al-ulama ada kriteria khusus nanti akan kita jelaskan. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidaklah mewariskan harta kepada para ulama, tidak mewariskan berupa harta emas atau harta perak, bukan. Wa innama warrathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kalau ada seorang ulama mewariskan dan mewarisi keilmuan para nabi, maka dia telah memperoleh bagian yang sempurna. Nah, kemudian di sini yang dimaksud dengan ulama, apa maksud para ulama itu? Kiai Ahmad Siddiq, salah satu Rais Am Nahdlatul Ulama, beliau memerinci di dalam kitabnya tentang Khittah An-Nahdiyah, di buku tersebut kata beliau, kriteria ulama itu ada 3. Pertama, alim, otomatis seorang ulama itu syaratnya harus berilmu. Kalau ulama tidak berilmu, maka tentu tidak sempurna dan bahkan tidak memenuhi kriteria itu. Misalnya ada seorang dokter, baru disebut seorang dokter kalau dia memiliki ilmu kesarjanaan di bidang dokter. Itu sudah pasti. Demikian halnya ulama di dalam masalah ilmu Islam ini, ya tentu keilmuannya harus ilmu di bidang Islam. Kalau ilmu di luar Islam, boleh jadi itu namanya adalah cendekiawan, boleh jadi itu namanya pemikir, boleh jadi apapun istilahnya, tetapi khusus dalam ulama kriteria kita, ini keilmuannya adalah ilmu di bidang agama. Kemudian yang kedua kata beliau, abid, ahli ilmu, ya, atau ulama itu di samping ahli ilmu harus ahli ibadah. Tidak bisa disebut ahli ulama, disebut ulama kalau dia tidak sholat. Kenapa? Karena sholat bagian mutlak dari ibadah kita, dan ibadah itu bagian dari pengamalan terhadap ilmunya. Sekali lagi, syarat yang pertama dari ulama itu kriterianya adalah
harus ahli ilmu, harus alim. Yang kedua adalah harus abid atau ahli ibadah. Yang ketiga kata Kiai Ahmad Siddiq, syarat dari ulama itu adalah arif atau bijak, atau mengetahui tentang keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tentang masalah yang arif atau bijak ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan beliau, tetapi juga perilakunya, dengan akhlaknya. Maka mohon maaf kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai ulama tetapi masih mencaci maki, ini masih kurang bijak. Kalau ada kemudian seorang ulama masih sering berbohong misalnya, atau kemudian menipu dan seterusnya, maka secara akhlak dia tidak baik kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, tidak menunjukkan ekspresi akhlak yang tidak baik, maka bukan itu kriterianya. Sekali lagi, kriteria ulama yang sempurna di dalam hadis ini adalah ulama yang secara keilmuan di dalam agama mumpuni, ibadahnya juga serkep, acek, istiqomah, dan juga akhlaknya ataupun juga bijaknya beliau baik kepada keluarganya, kepada santrinya, kepada masyarakatnya, dan lain sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian di kajian perdana kita. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.